Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillah ala jami'il dzakirati wal batinati sabiqat. Wallahu ta'ala dunya wal ukhrawiyyah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mubarakah ini. Mudah-mudahan segala niat yang baik hari ini akan memperoleh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita umatnya selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang terakhir di bulan Safar ini, saya akan membawakan judul khutbah yaitu persiapan menuju kampung akhirat. Marilah jamaah sekalian, kita senantiasa menjalankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita memperoleh predikat hamba yang selalu bertakwa di hadapannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambahan kita tambah dekat kepada negeri yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri akhirat. Negeri yang sana kita akan menerima balasan semua amal kita, baik yang baik maupun yang buruk. Hari ini kita bisa beramal, tapi tidak ada hisab. Nanti di akhirat ada hisab, tetapi kita tidak bisa beramal. Tambah hari kita tambah dekat kepada negeri atau kampung akhirat. Kita dikirim siang dan malam menuju negeri akhirat.
kita tidak bisa mengelak lagi, maka semestinya tambah hari kita tambah ingat selalu kepada kampung akhirat. Semakin tambah persiapan kita untuk kehidupan akhirat, semakin sibuk siang dan malam untuk selalu membangun akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah hari tambah hari, tambah dekat pertemuan kita dengan pimpinan kita, junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah SAW, maka semestinya tambah hari kita tambah memperbaiki hubungan rohani dengan beliau, memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnah beliau, membaca salawat siang dan malam kepada beliau, mencintai beliau, mencintai sunnah-sunnah beliau, mencintai perjuangan-perjuangan beliau. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah hari tambah hari, tambah dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Dia ridha kepada kita, atau apakah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Dia murka kepada kita? Maka bagaimana tambah hari kita tambah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia mencintai hamba-hambanya yang selalu bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah hari tambah hari, semakin tambah usaha kita untuk meninggalkan seluruh amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk di dalam amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ridho kepada kita dan kita pun ridho kepadanya. Itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Tambah hari tambah hari, tambah dekat perpisahan kita dengan dunia ini, maka semestinya tambah hari tambah hari kita ini tambah menjauhkan diri dari kecintaan terhadap dunia. Jangan sampai dunia yang akan ditinggalkan ini menjadi masalah dalam perjalanan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih di dunia, bagaimana dunia ini dijadikan tunjangan kita untuk akhirat, peralatan kita untuk akhirat. Dunia ini dijadikan untuk amal, rumah dijadikan untuk amal, kebun dijadikan untuk amal, anak dijadikan untuk amal, istri dijadikan untuk amal. Mumpung amal masih ada gunanya. Apabila kita akan meninggal dunia, maka dunia akan kita tinggalkan. Satu kerikil pun tidak akan kita bawa. Dunia sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sama sekali. Maka manfaatkanlah dunia ini selagi masih ada manfaatnya. Satu-satunya manfaat dunia ini adalah apabila dunia ini bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah kita yang sebenarnya adalah rumah yang menjadi rumah kita di akhirat, yaitu apabila rumah digunakan untuk menghidupkan agama. Anak-anak kita yang sebenarnya adalah anak-anak yang bisa berjumpa dengan kita di akhirat dan menolong kita di akhirat nanti, yaitu apabila anak digunakan untuk agama dan dididik untuk belajar agama. Istri kita yang sebenarnya adalah istri yang bisa berjumpa dengan kita di akhirat nanti, yaitu apabila istri digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cara mengirimkan segala yang kita miliki di dunia ini ke akhirat nanti. Apabila tidak demikian, maka semuanya ini hanya akan menjadi penyesalan dan penyesalan saja. Kematian akan datang. Kematian bukan mencari orang tua. Kematian bukan mencari orang yang sakit. Akan tetapi kematian mencari orang-orang yang sudah waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percepat-cepatlah beramal sebelum kita menyesal nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kesibukan dunia dan keperluan dunia menjadikan kita meninggalkan kepentingan akhirat. Karena bagaimanapun sibuk kita pada akhirnya, kita juga akan meninggal juga. Bagaimanapun sibuknya kita, pada akhirnya kita akan ke kampung akhirat juga. Dan bagaimanapun kita beralasan, akhirnya akan ke akhirat juga. Alasan apapun untuk meninggalkan akhirat, sebetulnya itu adalah alasan yang akan mencelakakan diri kita sendiri. Maka hadirin sidang Jumat yang mulia, pandanglah negeri akhirat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu kita di sana. Para sahabat radhiyallahu anhum sudah menunggu kita di sana. Para wali Allah sudah menunggu kita di sana. Bagaimana kita bisa tenang di dunia ini, sedangkan kita sudah ditunggu oleh orang-orang yang dicintai kita di akhirat yang mulia. Suatu ketika Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahu Abdullah bin Umar dan bersabda, "Unfid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Artinya adalah hidup kamu di dunia ini seakan-akan kamu seorang pengembara atau seorang yang lewat jalan. Abdullah bin Umar pun mengambil kesimpulan dari sabda Nabi tersebut dengan memberi nasihat. Ija ansalta fala tandur sabah wa ija asbahta fala tandur nasyah wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Jika kamu telah memasuki waktu sore, maka janganlah kamu menantikan datangnya waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menantikan datangnya waktu sore. Dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Riwayat Al-Bukhari. Demikianlah jemaah sekalian, khutbah yang singkat dan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan para jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu iyyakum minal faizin al-aminin. Wa dakhalna wa iyyakum fi jannatil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحمك خير الراحمين. اللهم صل
Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أنباء سيدنا محمد. اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجورنا وأهل قريتنا ومن هوى عليها أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فلا إله إلا الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه